Aku bekerja di sebuah agensi di kota Bandung. Ketika itu, kami baru saja menyewa sebuah kantor di daerah Bandung Timur. Cukup berada di perbukitan dan suasananya sangat tenang untuk bekerja. Dulunya tempat ini kosong sudah beberapa tahun sebelum akhirnya kami tempati. Setelah direnovasi dan dibuat sedemikian rupa, akhirnya kantor ini selesai dan menjadi kantor minimalis yang nyaman. Namun, jika malam hari, entah kenapa, suasana di kantor ini sangat berbeda. Beberapa hari kami pindah di sana. Akhirnya sebuah kejadian terjadi. Aku bekerja sebagai desainer. Kantor kami berada di lantai 2, dan sedangkan di lantai bawah ada ruang meeting, juga studio. Di lantai 2, ruangan office. Di dalam terdiri dari beberapa meja kerja, termasuk meja kerjaku. Dan di dalam ruang yang sama pun ada meja kerja atasanku, owner dari tempatku bekerja. Ketika itu aku masih menyelesaikan desain yang harus segera diserahkan kepada klien. Kondisinya beberapa temanku sudah ada yang pulang. Setelah maghrib, karena perutku kelaparan, aku pun istirahat sejenak untuk cari makan. Sekitar jam 7:30 malam, aku kembali ke kantor dan masuk ke ruangan office di lantai 2. Ketika masuk, beberapa teman-temanku sudah pulang. Namun atasanku masih berada di meja kerjanya. Wajahnya tidak terlalu terlihat jelas karena tertutup layar komputer yang cukup besar. Namun sepertinya dia sedang mengerjakan sesuatu juga. Pak, lembur Pak. Wah, barengan dong kita. Pak Andi, sebut saja namanya. Ketika aku sapa seperti itu, dia mengangguk dan menjawab iya. Ya, untunglah ada teman. Aku kembali ke mejaku dan mulai mengerjakan desain untuk segera dikirimkan. Singkat cerita, desain pun selesai dan aku kirimkan ke grup. Di dalam grup pun ada Pak Andi. Setelah selesai,
Aku matikan komputer, lalu aku beranjak ke meja Pak Andi. Pak, desainnya udah selesai, nanti boleh dicek. Saya pulang duluan ya Pak. Bapak pulang jam berapa? Dia hanya mengangguk dan mempersilahkanku untuk pulang duluan. Aku pun izin untuk pulang duluan. Biasanya orang yang terakhir akan mematikan semua lampu dan mengunci pintu. Karena kebetulan saat itu ada Pak Andi, ya ruangan ku biarkan saja menyala seperti itu. Aku turun ke bawah dan mengambil kunci motor dan helm di dekat pos satpam. Ketika itu, satpam kantorku bertanya, karena melihat dari luar, ruang kerja di lantai 2 masih menyala. Kenapa nggak dimatiin? Dan apakah sudah dikunci pintunya? Dia bertanya seperti itu. Ku bilang masih ada Pak Andi di ruang kerja itu. Dan sepertinya dia masih mengerjakan sesuatu, ku bilang. Jadi mungkin Pak Andi yang akan mematikan lampu-lampu dan mengunci pintunya. Namun, Pak Satpam berkata lain. Dia bilang, Pak Andi sudah pulang sejak tadi. Hah? Jelas-jelas tadi aku ngobrol dengannya di lantai 2 dan wujudnya ada Pak Andi di sana. Untuk meyakinkan diriku, aku pun mengecek ke grup dan mention Pak Andi. Pak, maaf, Bapak sudah pulang atau masih di kantor? Kutunggu jawabannya dan notifikasi pun masuk, dan ketika ku baca, dia sudah pulang sejak jam 6 tadi. Mungkin ketika aku sedang makan. Berarti yang di lantai 2 siapa? Tanpa berlama-lama aku langsung berlari kembali ke lantai 2 untuk mengeceknya secara langsung. Karena aku takutnya ada orang lain yang mengaku-ngaku Pak Andi. Karena memang tadi wajahnya tidak terlalu terlihat jelas. Sampai di lantai 2 tidak ada siapa-siapa. Komputer Pak Andi pun mati. Namun ketika masuk ke ruangan itu, aku merasakan hawa yang berbeda. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri, merinding. Aku berada di tengah-tengah ruangan. Masih kebingungan. Sampai ku dengar suara langkah kaki menaiki tangga menuju ke ruangan ini. Mungkin itu Pak Satpam yang menyusulku. Namun, suara langkah kakinya terdengar terhenti di depan pintu. Refleksku tengok ke arah pintu.
Pak? Pak Satpam? Pak? Masuk aja, Pak. Pak? Kok dia nggak masuk sih? Aku pun perlahan menghampiri ke arah pintu ruang kerja ini. Belum sempat kubuka pintunya, terdengar sebuah suara. Suara orang tertawa. Suaranya seperti suara laki-laki. Buru-buru aku buka pintunya dan tidak ada siapa-siapa. Jelas sekali tadi ku dengar ada suara orang tertawa dari balik pintu ini. Buru-buru aku matikan semua lampu ruangan tersebut. Dan begitu lampu mati, astaga, apa itu? Tepat setelah semua lampu dimatikan, ada satu sosok tinggi besar berdiri di ruangan itu. Namun sosoknya seperti perempuan dengan rambut sangat panjang, memakai pakaian putih lusuh. Namun sosoknya sangat tinggi, setinggi langit-langit ruangan ini. Matanya membelalak, sangat bulat berwarna merah. Mukanya lancip dan tersenyum cukup lebar. Sekeliling matanya hitam pekat. Di dalam kegelapan itu cukup jelas kulihat warna putih yang menyala dari wajah dan pakaian yang sosok itu pakai. Dan terdengar suara tertawanya yang menggema di seisi ruangan. Entah kenapa, saat itu aku merasa sangat sesak hingga aku sulit bernafas. Kepalaku sangat pusing dan aku pun tersadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah berada di pos satpam. Dan ketika itu sudah jam 10 malam. Katanya aku pingsan di ruangan lantai 2. Astaga. Sosok kuntilanak tinggi besar itu masih terbayang di kepalaku. Menurut satpam di sana, sepertinya sosok itu penunggu yang sudah cukup lama di tempat ini. Pak Satpam itu merupakan warga lokal di daerah sini yang sudah cukup lama dan tahu perkembangan dari tempat yang dijadikan kantor kami. Banyak usaha yang bergonta-ganti di tempat ini.
Namun, tidak ada yang berjalan cukup lama. Sosok perempuan tinggi besar yang kulihat itu, dia pernah mendengarnya juga dari penghuni sebelumnya yang diganggu oleh sosok yang sama. Sepertinya memang sosok ini merupakan sosok penghuni tempat ini, bahkan dari sebelum kantor ini dibangun. Yang bisa kami lakukan mungkin melakukan hal-hal positif seperti pengajian yang memang sedari kantor kami ini pindah kemari, kami belum melakukannya. Mereka berada berdampingan dengan kita. Silakan saja, asalkan jangan mengganggu ketika kami sedang bekerja. Sudah. Mungkin memang jika siang itu waktunya kami untuk bekerja. Namun jika malam mungkin sudah menjadi tempatnya mereka. Namaku Novi. Hari itu, aku memutuskan untuk berlibur bersama kedua sahabatku, Noi dan Lin. Noi berkata padaku bahwa orang tuanya punya rumah milik keluarga yang jarang mereka pakai, berada di daerah Bandung Atas. Terakhir dia ke sana waktu kecil katanya. Di rumah itu katanya ada kolam renang dan pemandangannya juga indah. Tanpa basa-basi, aku pun tertarik dengan usulannya itu. Perjalanan pun menghabiskan waktu sekitar hampir 2 jam. Hingga sampailah kita di satu jalan yang kiri dan kanannya dipenuhi oleh hutan. Jalan yang bisa dibilang cukup sepi sih. Dan mobil kami pun mulai menuruni jalanan berbatu yang aspalnya tidak merata. Dan terlihatlah dari kejauhan sebuah bangunan rumah dengan dindingnya yang dihiasi oleh kayu. Noi mengajak kami turun. Begitu turun, kami disambut seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Itu adalah orang kepercayaan kakek Noi yang ditugaskan untuk menjaga rumah ini. Biasa dipanggil Mamang. Kami diajak masuk oleh Mamang ke dalam rumah. Sebuah rumah yang cukup besar jika hanya ditinggali oleh kita bertiga. Begitu masuk, aku disambut oleh lukisan dan dinding yang besar. Bangunannya memang klasik,
Aku cukup takjub dengan bangunan rumah ini yang masih terawat sampai sekarang. Kita pun naik ke lantai 2, di mana itu adalah ruangan kamar. Ada sekitar 4 kamar di sana. Aku pun memilih kamarku. Aku mau kamar yang paling ujung dekat jendela. Bergegas aku membuka kamar itu. Mang, kamar ini masih dikunci ya? Boleh nggak aku di sini? Kataku pada Mamang. Mamang pun membalas tersenyum sambil berkata bahwa kamar itu tidak boleh dibuka. Hah? Emangnya kenapa, Mang? Mamang lalu menjawab kalau kamar itu bocor atapnya. Begitulah penjelasannya. Ya sudah, kataku. Akhirnya aku memilih kamar di sebelahnya. Waktu pun berlalu. Sekitar jam 5 sore, kita pun berenang di kolam yang ada di lantai 1. Memang benar, sangat indah sekali pemandangan di sini. Benar-benar menyenangkan. Setelah cukup lama berenang, sekitar jam 8 malam, kami pun makan malam. Sambil mengobrol, kita pun larut dalam keseruan. Hingga tak terasa, jam sudah menunjukkan lebih dari jam 12 malam. Aku pun mulai mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar masing-masing. Karena rencananya besok pagi kita akan jalan-jalan. Aku pun merebahkan diriku di tempat tidur. Enak banget hari ini. Sambil menunggu tidur, aku membuka handphoneku dan memposting keseruan sore tadi di sosial media. Hingga saat mataku hampir terlelap, ada yang mengetuk pintu kamar. Ya, masuk, kataku. Dan ternyata itu Lin. Dia memang sejak tadi terlihat diam terus, seperti tidak menikmati liburan ini. Kenapa, Lin? Tanyaku. Dia pun duduk di sampingku dan berkata bahwa dia penasaran dengan kamar di sebelahku, yang katanya tidak boleh dibuka itu. Dan dia bertanya padaku, apakah aku penasaran juga? Ya, penasaran juga sih. Kenapa ya gak boleh dibuka? Tapi kan masalahnya pintunya kekunci, kataku. Tiba-tiba Lin memegang tanganku dan ternyata Lin memberikanku sebuah kunci. Lin bilang tadi dia melihat Mamang simpan kuncinya di bawah meja dan dia penasaran ingin masuk ke kamar itu. Hah, dasar ya. Yaudah, ayo deh. Kami pun beranjak ke kamar sebelah yang tidak boleh dibuka itu dan membukanya perlahan. Pintu pun kini terbuka. Aku pun masuk duluan ke kamar gelap itu. Begitu aku sudah masuk di dalam kamar itu, tiba-tiba, "Woi, Lin, apaan sih? Gak lucu tahu." Pintu kamar itu tiba-tiba ditutup oleh Lin. Dan sekarang aku terkunci di dalam kamar ini sendirian. Aku marah sekali saat itu. Bisa-bisanya Lin menjahiliku.
Aku pun mencoba mencari saklar lampu di ruangan yang gelap ini. Tanganku mulai meraba-raba ke dinding. Dan belum sempat aku menemukan saklar lampu, siapa itu? Seperti ada suara orang melangkah perlahan di lantai kayu ini. Seperti orang yang sedang mengendap-endap. Lalu, aku pun terdiam mematung. Suaranya masih terdengar mengitariku. Aku tidak bisa melihat apa-apa karena di sini sangat gelap. Lalu, terasa ada sesuatu yang berbeda kali ini di ruangan itu. Aku menjadi tidak tenang dan was-was sampai ada sesuatu yang menyentuh kakiku kali ini. Sesuatu yang berbulu. Apa ini? Astaga! Kini kurasakan sebuah tangan mencengkram kakiku. Aku langsung melompat kaget dan mencoba berlari entah kemana sampai aku terjatuh. Entah menabrak apa. Aku coba untuk berdiri sampai tiba-tiba lampu kamar ini menyala dan kulihat sebuah ruang kamar. Kamar itu sangat rapi, seperti kamar perempuan. Dan ada boneka di atas tempat tidur itu. Dan sekilas kulihat ada seorang perempuan berjalan masuk, memakai baju dress putih panjang, dengan rambut yang terurai dan wajahnya pucat. Dia berjalan dan duduk di tempat tidur. Seperti sedang melamun. Dan tiba-tiba dia naik ke atas tempat tidurnya dan berdiri, lalu naik ke atas meja dan ya Tuhan, apa itu? Ada sebekas tali yang terikat di langit-langit itu. Perempuan itu, dia menggantung dirinya. Ini kulihat wanita itu menggantung dirinya dan dia meronta-ronta kesakitan. Kakinya menendang-nendang hingga aku terkena tendangannya dan terlontar jatuh. Begitu sadar, aku masih berada di ruangan yang gelap itu. Aku bergegas berdiri dan menggedor-gedor pintu itu. Tolong! Tolong! Tolong, bukain! Sampai pintu itu terbuka. Dan kulihat ada Mama, Nui, dan Lin di situ. Akhirnya, tolongin, serem banget di dalam. Aku sempat memaki-maki Lin. Kenapa dia mengunciku di dalam kamar ini? Namun, Lin terlihat kebingungan. Dia bilang, kemarin malam dia tidak datang ke kamar, apalagi memberikan kunci itu. Lin sejak semalam sudah tidur. Justru mereka terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari kamar sebelah. Seperti ada yang menggedor-gedor. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Dan kata Mama, ini gangguan jin penunggu di sini. Aku seperti diberi gambaran flashback tentang masa lalu. Tepatnya sebelum rumah ini jadi. Konon, memang dulu pernah ada cerita tentang seseorang yang bunuh diri di rumah ini.
Namaku Ilham. Aku seorang driver ojol di Bandung. Malam ini aku akan menceritakan satu kejadian ketika aku sedang bekerja. Kejadiannya terjadi saat dini hari. Ketika itu motorku mogok di sebuah jalan tepat di belakang sebuah hotel yang ada di daerah kota Bandung. Awalnya motorku baik-baik saja. Bahkan belum lama aku sudah servis motor ini. Jalan di sekitaran belakang hotel itu sepi. Aku coba turun dari motor dan mencoba untuk mengeceknya sendiri. Kondisinya pun selain sepi di sana cukup gelap. Lampu flash handphoneku sepertinya tidak cukup membantu. Akhirnya aku mendorong motorku sedikit ke depan untuk mencari cahaya yang lebih terang. Sampai akhirnya aku berhenti tepat di sebuah jalan masuk yang sudah di portal. Motorku kuparkirkan di bawah sebuah pohon di depan salah satu rumah yang ada di sana. Kebetulan di sana ada lampu jalan. Jadi ya cukup membantu untuk aku mengecek motorku. Aku coba cek kelistrikan motor, sikring dan kabel-kabel, bahkan busi. Apa ya ini? Tiba-tiba mogok. Starter nggak bisa, disalah nggak bisa. Aku lalu mengambil kunci-kunci di dalam jok motor untuk mengecek lebih dalam lagi. Ketika aku ambil tas yang berisi kunci-kunci motor, jatuh lagi. Aku menjatuhkan kunci-kunci obeng yang ternyata tidak tertutup rapat di tas itu. Suara kunci berjatuhan di jalan cukup kencang. Namun kulihat ke sekitar, seakan-akan tidak ada yang terpengaruh dengan suara berisik tadi. Saking sepinya jalan itu. Kan kulihat pun sudah jam 1 pagi. Ingin rasanya segera selesai mengecek motor kembali nyala dan pulang. Satu persatu aku cek kondisi motorku. Aku coba starter lagi, namun tak mau menyala. Aku coba menghubungi teman-teman ojolku yang lain. Beberapa dari mereka ada yang sedang narik dan sudah pulang ke rumah, ataupun lokasinya cukup jauh dariku. Sempat frustasi sih malam itu. Sudahlah, aku coba dorong saja motorku mencari tempat yang cukup ramai dan coba meminta bantuan. Siapa tahu memang ada bengkel yang masih buka. Aku pun mulai merapikan kunci-kunci dan obeng yang sempat tadi kekeluarkan dan kumasukkan kembali ke dalam jok motor. Dan tiba-tiba di dekat pohon tempatku
berhenti saat itu terdengar ada sesuatu yang terjatuh. Seperti benda padat yang cukup berat. Karena mendengarnya, refleks aku melihat ke atas pohon. Dan ketika itu, kulihat salah satu ranting pohon dan dedaunannya bergerak-gerak. Seperti ada sesuatu yang ada di atas pohon itu. Iya, bahkan bunyi gesekan dari daun-daunnya pun terdengar. Namun karena gelap, aku tidak bisa melihat secara jelas. Kupikir mungkin itu hanya binatang. Kembali kurapikan kunci-kunci dan kumasukkan ke dalam jok. Dan sekali lagi aku coba menstarter motorku. Masih saja tak mau menyala. Ya udahlah, fix. Dorong aja deh. Ketika aku mulai mendorong motorku, aduh. Ada yang melempar batu. Iya. Pas mengenai helm, dan kulihat pun batunya ada terjatuh di dekatku. Batu kerikil. Wah, batu dari mana? Siapa yang lempar? Binatang itu? Masa sih? Aku lihat ke sekitar, jelas tidak ada siapa-siapa kecuali aku. Belum beberapa saat, tiba-tiba ada yang melempariku lagi. Sepertinya arahnya dari portal. Iya. Ku dekati portal itu. Namun tidak ada siapa-siapa. Sepi. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu. Kira-kira berjarak 2 meter dariku. Di balik kegelapan daerah sana, ada yang berdiri melihat ke arahku. Seorang laki-laki sangat kurus, badannya agak bungkuk. Dia berjalan mendekatiku dan salah satu kakinya terlihat diseret. Dan kulihat tangannya menunjuk-nunjuk ke arahku. Seakan-akan menyuruhku untuk segera pergi dari tempat itu. Suara langkahnya yang diseret di jalan beraspal itu cukup terdengar mengerikan. Apa mungkin itu yang jaga daerah sini ya? Satpam kali ya? Belum sampai orang itu mendekat, aku segera pergi. Aku langsung mendorong motorku dan pergi dari tempat itu.
Akhirnya aku sampai di tempat yang cukup ramai. Aku berhenti di sebuah minimarket, memarkirkan motorku. Dan kebetulan saat itu ada beberapa orang yang masih nongkrong. Karena minimarket ini buka 24 jam. Orang-orang mulai bertanya kenapa. Aku bilang motorku mogok. Dan akhirnya di antara mereka pun ada yang membantuku. Dan ketika dicek dan coba dinyalakan, motorku menyala. Lah, kok perasaan tadi di jalan belakang hotel tiba-tiba saja mogok. Kok sekarang nyala ya? Salah satu dari orang-orang yang ada di sana pun coba mengecek motorku dan kondisinya tidak ada yang aneh. Semua normal dan nyatanya motorku tidak mogok. Aku pun ceritakan bahwa tadi motorku mogok di daerah belakang hotel. Dan mogoknya secara tiba-tiba. Mereka cukup aneh. Sudahlah. Tanpa berlama-lama, setelah itu aku ucapkan terima kasih dan berpamitan. Menuju ke arah pulang, aku mau tak mau harus melewati kembali jalan belakang hotel itu. Aku pun melewatinya. Aku tak berpikiran yang aneh-aneh ketika itu. Ketika melewati jalan itu, kurang lebih sudah jam 2 pagi. Jalan semakin sepi, hening, dan dingin. Dari kejauhan, di dekat portal yang tak jauh dari pohon tempatku berhenti pertama tadi, aku lihat ada yang berdiri. Kali ini, aku cukup bisa melihatnya karena terbias dari cahaya lampu jalan. Dari perawakannya, persis seperti yang kulihat sebelumnya. Seorang lelaki, tua, sudah bungkuk, kurus, dan salah satu kakinya pincang. Yang tadi sempat menyuruhku pergi. Aku pun semakin dekat dengan posisi portal. Dan ketika akan melewati portal, tiba-tiba saja orang itu hilang. Tidak terlihat berjalan, berlari. Hanya tiba-tiba saja menghilang. Aku sempat kaget dan tersentak ketika melihat orang yang tadinya ada di depanku, namun secara tiba-tiba bisa menghilang begitu saja. Aku sampai memberhentikan motorku dan melihat ke arah belakang lagi. Ku tengok,
Sosoknya tidak ada. Dan tiba-tiba, aduh, ada yang melempariku lagi. Dan ketika kulihat, arah lemparannya berasal dari pohon di dekat portal itu. Dan ketika kulihat ke arah pohon itu, ada sesuatu yang merangkak turun dari pohon. Suatu sosok kurus seperti tinggal tulang. Terlihat sangat tua. Persis seperti yang kulihat tadi. Namun kali ini posisinya dia merangkak turun dari pohon dengan kepalanya terlebih dulu. Buru-buru aku tancap gas motorku seketika itu. Sampai motorku kini terasa sangat berat. Dan dari spion motorku, kulihat sosok itu sudah berada di jok belakang. Jongkok. Dan kini mukanya terlihat cukup jelas. Wajahnya seperti tengkorak, sangat kurus. Matanya menonjol keluar. Dengan gigi yang cukup panjang bertaring. Rambutnya tipis, panjang. Jika bisa kugambarkan, sosok ini seperti jenglot, namun dengan ukuran manusia. Suaranya terdengar nyaring di telingaku membuatku panik dan aku tidak bisa mengontrol motorku hingga terjatuh. Buru-buru aku bangkit dan kulihat sosok itu sudah tak ada. Aku langsung lajukan motorku dan bergegas pulang. Malam itu pun berlalu. Keesokan harinya, ketika berkumpul dengan teman-teman ojolku yang lain, aku ceritakan apa yang terjadi padaku malam itu. Di antara mereka tidak ada yang pernah mengalami hal sepertiku ketika lewat jalan itu. Dan mungkin katanya aku hanya sial. Karena malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dan aku tidak menyadari akan hal itu. Mungkin sosok itu hanya mengganggu pengendara yang lewat, atau yang berhenti di dekat tempatnya di pohon itu.